Baik jemaah sekalian, alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 5.30. Nah, itu berarti kita akan mulai untuk acara majelis subuh virtual pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai hari ini, sampai hari yang ke-17 bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari nikmat yang begitu besar yaitu iman dan juga Islam, serta waktu dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelancaran dalam setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang terus berjuang dan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini 17 Ramadan kita sudah sampai pada majelis virtual subuh yang ke-221 yang tentunya ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang mana kita sama-sama berdoa semoga kegiatan rutin ini dapat menjadi ladang untuk kita semua dalam bertolabul ilmi, dan juga kita berdoa untuk PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung untuk senantiasa diberikan kesehatan untuk para pengurusnya dan manfaat yang lebih luas khususnya untuk jamaah dan juga masyarakat secara luas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, kami sampaikan juga pengumuman atau informasi dari Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung berkaitan dengan zakat fitrah, mengajak untuk menunaikan zakat fitrah. Yuk tunaikan zakat fitrahmu melalui Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung, ya, berdasarkan surat edaran tentang besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Besaran zakat fitrah tahun ini sebesar Rp42.500 per jiwa atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Itu informasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan zakat fitrah oleh Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung. Baik jemaah sekalian, untuk itu marilah kita buka acara majelis subuh virtual pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita sama-sama murojaah terlebih dahulu surat Al-Qadar. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war
min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan surat Al-Qadar yang kita bacakan, kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, jamaah sekalian, pada majelis subuh virtual yang ke-221 ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak Muhammad Indra Kurniawan, SAG, Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ini. Untuk itu, tema yang akan beliau sampaikan adalah umat Islam di persimpangan abad, capaian, kegagalan, dan jalan menuju khairu ummah. Baik, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Jidan. Alhamdulillah. Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, bikhairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Alhamdulillah, terasa begitu cepat ya Ustaz. Waktu kita sudah di 17 Ramadan. Masya Allah. Kemarin rasa-rasanya baru masuk bulan suci Ramadan, tapi sekarang baik Ustaz, insya Allah kita akan sama-sama bertolabul ilmi, kemudian menyimak apa yang akan Ustaz sampaikan. Untuk itu kepada para jamaah, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita, meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu, dan jangan lupa catatan yang kita siapkan juga, karena dengan mencatat kita dapat mengikat ilmu, karena untuk mengikat ilmu itu dengan catatan. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, SAG, kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya, di majelis virtual subuh ya. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa mencurahkan rahmat ya, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ini, senantiasa bersemangat untuk terus meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, seperti tadi sudah disebutkan, yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah materi yang berjudul Umat Islam di Persimpangan Abad ya. Capaian, kegagalan, dan jalan menuju khairu ummah. Pembahasan ini, Bapak Ibu, sahabat sekalian, saya ambil dari salah satu buku ya, yang ditulis oleh Ustadz Yusuf Al-Qaradawi, yang ditulis oleh beliau di awal tahun 2000 atau satu tahun sebelum tahun 2000. Yang maksud dari buku ini adalah mereview apa yang telah diraih oleh umat Islam di abad ke-20 ya, capaian-capaian apa yang telah diraih oleh umat Islam
kemudian kegagalan apa, ya, kegagalan apa yang dirasakan oleh umat Islam di abad 20 dan bagaimana apa yang harus dilakukan di abad yang baru, ya, abad 21. Nah, saya kira pembahasan ini relevan ya bagi kita paling tidak untuk mereview ya. Mereview ini kita sudah masuk ke abad 21 kurang lebih 26 tahun gitu ya. 26 tahun. Nih bagi kita ya, bagi kita umat Islam terlebih lagi ya kita dalam Jamaah Al-Irsyad ya, kemudian umat Islam yang lainnya sebagai sebuah organisasi ya, tentu ini bisa menjadi bahan ya, menjadi bahan kita untuk mereview, untuk mengevaluasi kerja-kerja dakwah kita begitu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini kita tahu bagaimana umat Islam ya sudah melalui perjalanan sejarah yang demikian panjang ya, dari mulai Islam itu tumbuh ya kurang lebih di tahun 610 Masehi sampai berikutnya terus ya ada peristiwa-peristiwa yang sangat fenomena di dalam sejarah Islam, peristiwa hijrah, perang Badar, ya, Futuh Makkah dan seterusnya sampai kemudian masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terjadinya perang salib, kemudian berdirinya khilafah Utsmaniyah ya dari tahun 1299 dan kemudian runtuh ya di tahun 1924 di abad ke-20 ya. Tahun 1924 di abad kita hidup begitu ya. Nah, ini kita perlu untuk mereview ya, untuk mereview dalam rangka kita nanti bertitik tolak ya, melakukan aktivitas dakwah, melakukan aktivitas gerakan penyadaran umat dan lain sebagainya. Nah, pertama, mari kita coba lihat ya, capaian apa saja yang telah diraih oleh umat Islam di abad ke-20 ya. Capaian apa saja yang diraih oleh umat Islam di abad ke-20. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, umat Islam berhasil terbebas dari imperialisme, ya, penjajahan di dunia Islam, ya, negeri-negeri Islam kebanyakan saat ini sudah merdeka kecuali Palestina, ya, belum merdeka sampai saat ini. Nah, ini yang diraih. Bagaimana umat Islam, bagaimana para ulama, ya, para aktivis Islam, mereka menggerakkan perlawanan, membebaskan dari penjajahan, membebaskan diri dari penjajahan, negeri-negeri mereka dari penjajahan, gitu. Tapi memang ada catatannya, gitu ya. Ada catatannya. Kemerdekaan yang diraih oleh kita umat Islam sebetulnya belum utuh ya gitu. Tidak utuh gitu. Kenapa tidak utuh? Karena tadi Zionisme masih bercokol gitu ya. Zionisme masih bercokol. Imperialisme Zionis ini sampai saat ini masih berlangsung gitu. Nah, ini jadi belum utuh nih gitu ya. Terbebasnya umat Islam dari imperialisme. Kemudian juga kita memang merdeka. Kita memang tidak lagi dijajah dalam arti secara militer gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana sebetulnya saat ini terjadi kolonialisme baru. Ya. Kolonialisme baru yang direpresentasikan oleh Amerika dengan kekuatan militernya saat ini, ya, kekuatan ekonominya, sains gitu ya. Bagaimana hegemoni mereka terhadap dunia Islam saat ini gitu ya,
Kita menyaksikan sendiri ya Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan sendiri bagaimana negeri-negeri Muslim itu begitu depensi gitu ya, begitu tergantungnya gitu kepada peradaban Barat dalam hari ini yang direpresentasikan oleh Amerika diantaranya, begitu. Nah, kita melihat bagaimana kita sudah merdeka, tetapi pemikiran, pemahaman, nilai, ya, norma moral, ya, perilaku ini, hukum perundang-undangan ini masih belum bebas kita ini, karena ternyata norma, ya, kecenderungan moral di beberapa negeri Muslim, ya, hukum perundang-undangan ini berkiblat kepada hukum-hukum Barat dan tidak secara konsekuen, ya, secara utuh melaksanakan hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Ini realita, ya, ini realita begitu. Nah, di sisi lain, ya, kenapa disebut tidak utuh? Karena apa? Para ulama, para aktivis Islam yang menggerakkan perlawanan, ya, membela tanah air gitu di masa lalu, ya, untuk membebaskan negeri-negeri. Tetapi kita lihat kan di negeri-negeri Muslim ternyata orang-orang sekuler gitu yang memetik, yang menuai hasilnya. Ya, jadi di negeri-negeri Muslim ini kebanyakan yang sekarang memegang otoritas itu ya orang-orang sekuler gitu, bukan kaum muslimin yang dulu dengan semangat jihadnya gitu membebaskan negerinya, begitu. Ini realita. Ya. Kemudian di abad ke-20 juga marak, ya, pendidikan ini marak. Tumbuh, ya. Kalau di Indonesia, ya, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya, dan Persatuan Islam, PUI gitu ya. Di Indonesia kita lihat sendiri bagaimana marak pendidikan Islam ini tumbuh, ya, tumbuh. Nah, ini tentu saja, ya, ini hal yang harus kita syukuri dan harus kita terus kembangkan gitu. Tapi memang perlu kita untuk mengislamisasi. Perlu kita untuk mengislamisasi karena kita masih melihat bahwa pendidikan Islam misalnya, ya, pendidikan Islam yang dilaksanakan ini masih belum secara utuh kita ini menggunakan dari sisi tujuan, metode, sarana gitu ya, filsafat yang melandasinya, ya, filsafat pendidikannya itu ya mengacu ke Barat kadangkala tanpa filter begitu ya, tanpa filter. Nah, seharusnya bagaimana kita mencoba untuk mengislamisasi. Tentu saja kita tidak menolak ya apa-apa yang baik yang datang dari luar kita, ya. Dari Barat sesuatu yang baik tentu kita harus mengadopsinya gitu. Tetapi kadangkala kita ini tidak lebih percaya, ya, lebih percaya terhadap apa-apa yang datang dari Barat. Padahal, ya, nilai-nilai Islam ini seharusnya kalau kita gali, ya, dia ini sudah menjadi nilai tersendiri, ya, menjadi nilai tersendiri yang bisa memajukan, ya, proses pendidikan, ya, terutama dari sisi tujuan, ya, dari sisi tujuan, metode, sarananya. Nah, kita harus kuatkan ini, ya, gitu. Nah, ini maraknya pendidikan. Ala kulihal, ini hal yang patut disyukuri, ya, di negeri-negeri Muslim ini tumbuh, ya, pendidikan Islam. Nah, kemudian di abad ke-20 juga di antara capaian, ya, yang diraih oleh umat Islam itu adalah munculnya berbagai gerakan pembaharuan. Ini dalam skup ini, ya, dalam skup ini saya merujuknya ke bukunya Ustaz Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kebetulan beliau kalau di Indonesia kenalnya sama Dewan Dakwah. Jadi yang disebutkan Dewan Dakwah di sini. Dewan Dakwah Islamiyah, ya, didirikan oleh Muhammad Nasir, ya. Nah, ini di berbagai negeri Islam, ya, muncul gerakan-gerakan, ya, organisasi-organisasi yang tentu melakukan aktivitas dakwah penyadaran kepada umat, ya. Nah, ini
ada ada gerakan Salafiyah di Arab Saudi, kemudian di Iran ya ada gerakan revolusi Islam ya pas dari Syiahnya ya, tapi muncul ya kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang berupaya melakukan pembaharuan. Hizbut Tahrir di Yordania, kemudian Gerakan An-Nur di Turki ya, kemudian Jamaat Islami atau Jamaah Islamiyah ya. Ini beda dengan Jamaah Islamiyah ini ya. Ini Jamaat Islami di Abdul A'la Al-Maududi di India, di Pakistan ya. Kemudian Gerakan Tauhid ya di Maroko dan yang lainnya gitu. Ini fenomena yang marak di abad 20 kemarin muncul ya, gerakan Islam atau gerakan pembaharuan di negeri-negeri Islam. Kemudian perlawanan terhadap westernisasi. Ini luar biasa ya. Arus westernisasi yang melanda negeri-negeri muslim itu dilawan oleh para ulama, oleh para cendekiawan muslim ya, Rashid Ridho ya di Mesir, dan kemudian yang memiliki pengaruh ini ya, Rashid Ridho itu kepada juga tumbuhnya organisasi-organisasi di Indonesia ya, seperti Al-Irsyad ya, Muhammadiyah, ini kan juga terpengaruh oleh Rashid Ridho. Kemudian Shibli An-Nu'mani ya, Sulaiman Anadwi di India, kemudian ada Abdul Aziz Al-Tha'libi di Tunisia, di masa berikutnya ada Al-Maududi ya, ada Ustadz Hasan Al-Banna, ada Ustadz Said Qutub, ada Ustadz Muhammad Al-Bahi, Muhammad Abdullah Darraz ya. Ini tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ya terhadap arus westernisasi di negeri-negeri muslim ya. Berikutnya terus kan sampai masa-masa berikutnya Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ash-Sha'rawi di Mesir gitu ya. Kemudian Mustafa As-Sibai, Said Hawa, Bakir Sadar di Irak, Ali Syariati ya di Iran gitu. Ini adalah para cendekiawan, para ulama yang secara gigih melawan westernisasi, sehingga westernisasi ini menghadapi lawan yang tangguh gitu ya, tidak bisa begitu saja gitu. Walaupun ya kita melihat pengaruhnya westernisasi ini ada ya di negeri muslim sampai saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat capaian-capaian yang diraih oleh umat Islam ini ya, nah faktor kebangkitan yang ada yang kita lihat ya di negeri-negeri muslim ini adalah faktor Islam ya. Jadi Islamlah yang menjadi menjadi tenaga ya, menjadi sumber kekuatan. Islam ini yang menjadi penggerak bagaimana menggelorakan jihad, bagaimana menumbuhkan semangat perjuangan. Itu faktor kebangkitannya adalah Islam. Silahkan, ini fakta gitu. Silahkan aja lihat dalam sejarahnya bagaimana masa-masa pergerakan di Indonesia misalnya. Itu kan digerakkan oleh mayoritasnya oleh gerakan-gerakan keagamaan gitu ya. Gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia ya, itulah yang memulai ya, itulah yang memulai bagaimana misalnya perlawanan kepada penjajahan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini Islam. Maka ini harus menjadi catatan penting. Ini harus menjadi hal yang kita perhatikan ini, bahwa umat Islam ini nggak akan bisa, sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, umat Islam ini nggak akan mungkin bisa meraih kejayaan kalau dia tidak membawa Islamnya gitu ya, kalau dia tidak menjadikan Islam ini sebagai tenaganya, kalau dia tidak menjadikan Islam ini sebagai penggeraknya, karena Islam itulah sebetulnya yang menjadi faktor ya kebangkitan gitu bagi umat Islam ya. Nah, buah dari kebangkitan di abad ke-20 itu kita lihat misalnya ya, di negeri-negeri muslim kita melihat misalnya ada seruan implementasi syariat Islam. Ya, ini hasil dari pergerakan perjuangan umat Islam ya di
di abad kedua, di sepanjang abad ke-20 ini munculnya seruan implementasi syariat Islam gitu. Nah, ini di berbagai negeri ya, di berbagai negeri. Walaupun kita lihat nih ya, kita lihat nih di saat ini ya, ini mulai kok kelihatannya dalam arti kalau kata orang Sunda mah apa ya? Bahasa togmol ya. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin tidak secara langsung togmol mengatakan syariat Islam gitu ya. Nah, ini yang terlihat nih saat ini. Ungkapan-ungkapan tegakan syariat Islam ini saya melihat, atau ini mungkin saya saja gitu yang merasakan, ini nggak terlalu togmol gitu saat ini. Padahal di awal-awal di abad 20 itu kemarin gitu, di abad 20 itu seruan ini sangat lumayan ya, lumayan masif gitu, seruan implementasi syariat Islam itu ya. Ya, sebetulnya kita lebih berpegang kepada substantif gitu ya, tetapi tetap sebetulnya kadangkala hal-hal yang sifatnya aksesoris ya, tanda kutipnya, hal-hal yang sifatnya aksesoris itu kadang-kadang perlu dimunculkan untuk menjaga substansi gitu. Jadi ungkapan-ungkapan syariat Islam, hukum Islam itu bisa jadi tanda kutip dia itu kata-kata yang sifatnya aksesoris gitu ya. Tapi ini perlu dimunculkan ya. Ini perlu dimunculkan untuk apa? Untuk menjaga substansi. Kita sendiri sebetulnya lebih mementingkan dalam hal penegakan syariat Islam itu pada substansinya. Tidak harus papan namanya Islam, tidak harus namanya misalnya undang-undang Islam gitu, atau nama negaranya negara Islam gitu kan. Ya, kita berpegang kepada substansinya gitu, bahwa bagaimana nilai-nilai Islam itu berjalan gitu. Tapi gitu, kadangkala ungkapan-ungkapan yang dilabeli dengan Islam itu kadang-kadang penting juga gitu untuk menjaga substansi. Karena ketika hal-hal yang berbau-bau Islam, kata-kata Islam itu betul-betul dihilangkan, kadang-kadang kita menjadi lupa kepada substansi. Ini juga penting gitu. Menurut saya ya, wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, ini ya, di antara buahnya itu ada seruan implementasi syariat Islam. Kemudian munculnya dua revolusi nih di abad kemarin ya, di abad 20 kemarin tuh. Munculnya dua revolusi ini, revolusi Islam di Iran, kemudian di Sudan gitu ya. Ini terlepas kita tidak setuju dengan akidah Syiah ya, tapi ini kan faktanya. Faktanya bahwa ada di abad 20 kemarin ada revolusi Islam Iran ya. Ini sebutannya begitu ya, revolusi Islam Iran. Nanti kan ada perdebatan Syiah ini Islam bukan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di Sudan juga di tahun 90-an ya, Sudan ada revolusi. Walaupun kemudian saat ini diganggu ya. Di Sudan ya, islamisasi di Sudan itu juga diganggu begitu ya. Kemudian Iran juga dianggap sebagai ancaman kan gitu ya. Nah, ini perlawanan ya, ini seharusnya kalau kita membuka mata kita ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka mata, memang ini berbagai macam hantaman, berbagai macam upaya-upaya pencegahan ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi baru saja kita memang tadi ada resiko kalau kita membawa nama Islam itu memang ada resikonya ya. Di antaranya ini gitu, bagaimana misalnya ini revolusi Islam Iran gitu kan ya. Ketika menamakan revolusi Islam itu kan langsung diganggu tuh. Begitupun di Sudan gitu ya. Ini memang tantangannya ya, ketika membawa nama Islam itu biasanya akan segera mendapatkan tantangan, terlebih lagi ketika itu langsung berhadapan dengan hegemoni Barat begitu ya. Kita berhadapan langsung gitu ya, peace gitu dengan kekuatan Barat, dengan kekuatan sistem Dajjal begitu ya. Itu biasanya udah langsung jadi sasaran begitu. Kemudian menghidupkan jihad fisabilillah. Ya, ini kita lihat fenomena
Palestina yang masih terus ya saat ini berlangsung. Kemudian juga di Afghanistan. Ya bahkan Afghanistan ini kan sekarang yang dikuasai oleh Taliban gitu ya. Ini kan buah dari kemarin gitu ya, buah dari di abad ke-20 kemarin bagaimana dihidupkan jihad fisabilillah di Afghanistan ya melawan Uni Soviet ya sampai Uni Soviet kemudian runtuh kan gitu ya menjadi negara-negara kecil gitu. Ini akibat perang di Afghanistan dan bagaimana jihad di Palestina. Kemudian belakangan kan Suriah ya, Suriah nih. Sekarang Suriah juga ada Ahmad Syar'a itu yang berawal dari menghidupkan jihad melakukan perlawanan gitu kepada kalangan tirani kan begitu ya. Terlepas nanti ada kelebihan ada kekurangan ya tapi kita melihat bahwa ini adalah sebetulnya buah dari semangat yang dibangun di masa-masa yang sebelumnya gitu. Kemudian ada fenomena di abad kemarin itu kembalinya para pemuda kepada agama. Ya. Jadi kita lihat ya rekan-rekan sekalian di tahun 90, 80, 70, 80, 90 gitu. Itu terasa sekali. Itu terasa sekali ya. Bagaimana giroh pemuda Islam itu gitu. Itu tumbuh ya. Ya dengan adanya revolusi di Iran gitu ya. Kemudian bagaimana maraknya organisasi-organisasi Islam ya organisasi Islam pemuda ya termasuk di antaranya adalah Muhammad Nasir juga turut serta di situ ya organisasi pemuda Islam dunia gitu bagaimana mereka dulu di tahun 70 80 90 itu kan menyebarkan buku-buku yang diterjemahkan ya buku-buku dari bahasa Arab yang diterjemahkan yang melakukan upaya-upaya penyadaran itu kemudian berbuah ya dengan banyak sekali aktivitas-aktivitas keislaman di kalangan pemuda. Nah, saat ini kita melihat paling tidak yang saya rasakan ya, memang agak beda ininya ya, agak beda suasananya gitu. Dengan adanya media sosial gitu, dengan adanya berbagai macam hal-hal hiburan ya digital gitu saat ini gitu. Ini memang agak beda jadinya warna dakwah di masa lalu yang kalau dulu ya di tahun 70, 80, 90 itu para pemuda itu wah bagaimana mereka itu misalnya haus ilmu sehingga mereka itu datang ke majelis-majelis taklim. Ya karena memang saat itu untuk mendapatkan keislaman, materi-materi keislaman itu ya datang ke masjid kan gitu ya. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu gitu. Nah, saat ini kan sudah ada di YouTube gitu, sudah ada di mana kan gitu ya. Kemudian lebih senang juga melihat yang sifatnya lintasan-lintasan saja kan gitu saat ini. Kalau suasananya dulu kan terasa sekali bagaimana buku-buku Islam tuh marak ya laku gitu ya buku-buku Islam itu kemudian kajian-kajian keislaman itu mungkin gayanya waktu itu ya tahun 70 80 90 begitu sehingga ya kita melihat bagaimana masjid ramai ya kemudian buku-buku majalah-majalah Islam gitu kemudian bahkan di termasuk di kampus misalnya dakwah di kampus gitu di kampus-kampus kemudian dakwah di organisasi-organisasi pemuda itu banyak dikuasai oleh para pemuda ya, para pemuda yang memiliki giroh keislaman. Nah, entah nih zaman sekarang kita melihat apakah itu masih ada atau enggak ini menjadi bahan evaluasi kita ya. Tapi capaian kita di abad 20 kemarin dan ini buahnya gitu ya, terlihat di tahun 70, 80, 90 itu terlihat fenomena seperti ini. Kemudian fenomena perempuan muslimah berhijab. Ya, itu di tahun 80 90 ini terasa sekali gitu ya. Di Indonesia dulu pernah berjilbab itu pernah dilarang ya. Pernah dilarang itu berjilbab itu. Tahun 90 nah itu ada gerakan gerakan untuk ya mendakwahkan tentang kewajiban berjilbab ini
dan juga di sekolah-sekolah ada, kalau di Indonesia ini ya, di sekolah-sekolah ada upaya-upaya dari para aktivis Islam itu untuk ya mengadvokasi para akhwat yang berjilbab ya. Dulu juga saya merasakan sekali dulu waktu SMA itu ya. Saya sempat dengan beberapa teman datang ke kepala sekolah untuk mengizinkan supaya bisa dipoto dengan berjilbab. Dulu dipoto berjilbab nggak boleh gitu untuk ijazah itu, ya. Untuk ijazah nggak boleh itu. Nah, waktu itu saya ikut ya, waktu itu. Sebelumnya sudah ada gelombang gelombang aksi ya terkait dengan kebebasan wanita untuk berjilbab ya, untuk menggunakan hijab. Itu kemudian di tahun berikutnya alhamdulillah kemudian membuahkan hasil, sehingga banyak para muslimah yang dengan kesadarannya kembali berhijab. Bahkan saat ini ya, hijab yang dulu di Indonesia itu dilarang kan sekarang sudah jadi industri kan, ya, industri yang cukup menjanjikan kan gitu. Industri hijab itu, pakaian hijab itu dulu pada ya orang ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah ya, akhwat-akhwat itu ada yang dikeluarkan dari sekolah, betul gitu ya, di Jakarta, di Bandung gitu, itu ada yang sampai dikeluarkan gara-gara berjilbab gitu, karena dulu dilarang berjilbab itu di tahun 80-90 itu gitu ya. Sekarang malah jilbab sudah menjadi industri ya gitu. Kemudian kemunculan ekonomi Islam sebagai teori dan sebagai praktek ini berawal di tahun 1976 nih, ini muncul kajian-kajian tentang ekonomi Islam itu berawal dari tahun 1976. Waktu itu diadakan konferensi internasional di Mekah ini ya, di Mekah Al-Mukarramah, membicarakan tentang ini, sehingga kemudian tumbuh kajian-kajian, pembahasan-pembahasan ya tentang ekonomi Islam sampai saat ini nih ya. Kemudian munculnya bank-bank Islam ya, di Indonesia ada Bank Muamalat kan gitu ya. Nah, ini berawal dari sini. Nah, ini capaian yang luar biasa ini ya. Bagaimana umat kemudian melek gitu. Umat melek dengan ekonomi Islam, dengan ekonomi syariah yang berlandaskan syariah. Terlepas nanti masih banyak kekurangan misalnya gitu ya. Tapi ala kulli hal ini adalah sebuah capaian yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ini harus terus dijaga nih, harus terus dijaga tentang masalah ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, di samping ada capaian ya di abad ke-20 kemarin, tapi juga ada kegagalan, ya tanda kutip kegagalan ya. Kegagalan di abad ke-20 ini, ya. Apa itu? Hancurnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Nah, ini kata Ustaz Yusuf Al-Qaradawi, ini adalah kegagalan besar pertama umat Islam di abad ke-20. Bagaimanapun juga ya, kekhalifahan Turki Utsmani ini pada saat akhir-akhir runtuh memang sudah demikian lemah ya. Dia ini menjadi simbol persatuan umat Islam gitu ya. Menjadi simbol persatuan umat Islam. Nah, setelah 13 abad nih ya, Turki Utsmaniyah ini dari tahun 1299 sampai 1924 ya. Ini menjadi penghalang ya. Ini kan kaitannya dengan Zionisme sebetulnya ya. Runtuhnya kekhalifahan itu terkait dengan upaya-upaya dari Zionisme dan Barat ya untuk memuluskan berdirinya Israel ya. Bahkan lebih jauhnya lagi berdirinya Israel Raya gitu kan. Israel Raya, bukan hanya berdiri negara Israel di Palestina, tapi Israel Raya gitu yang menguasai negeri-negeri Arab begitu. Nah, ini kegagalan umat Islam ya yang dirasakan oleh umat Islam, runtuhnya kekhalifahan gitu. Kemudian yang kedua, kekalahan umat Islam melawan proyek Zionisme. Sampai saat ini kan ya, umat Islam itu belum berhasil menyatukan ya kekuatannya gitu untuk menghadapi tantangan Zionisme ya. Jadi saat ini yang terjadi perlawanan terhadap Zionisme itu mengandalkan hanya sekadar diplomasi. Sementara di sisi lain
Zionis sendiri dengan Amerika dan para pendukungnya itu gitu. Ini mereka ini sama sekali bukan sebetulnya ya tidak pernah menghormati perjanjian-perjanjian sebetulnya begitu ya. Mereka bahkan menggunakan kekuatan militer gitu. Dan kita saksikan sekarang itu. Kemarin kita menyaksikan bagaimana Palestina digembur gitu. Saat ini kita menyaksikan bagaimana Iran juga digembur karena dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan gitu bagi eksistensi Zionis kan begitu, negara Zionis. Menjadi penghalang bagi berdirinya Israel Raya begitu ya. Tapi umat Islam gitu, umat Islam nih nggak bisa bersatu ya, nggak bisa bersatu kemudian untuk melakukan upaya-upaya yang nyata gitu ya, upaya-upaya yang nyata untuk melakukan penyelamatan gitu. Bahkan yang terjadi adalah di negeri-negeri Islam itu ya masih dibiarkan gitu adanya pangkalan-pangkalan militer itu ya, pangkalan-pangkalan militer Amerika itu dibiarkan ada di negeri-negeri Muslim. Kita tidak memiliki kekuatan. Saya yakin sebetulnya tidak semua ya, tidak semua pemimpin-pemimpin Islam itu ridho sebetulnya gitu dengan bercokolnya kekuatan Amerika di negeri-negeri Muslim itu gitu. Tapi mereka ya mungkin merasa lemah gitu. Mereka juga memikirkan kepentingan nasional mungkin lebih dikedepankan gitu ya. Kalau kami harus angkat senjata gitu ya, wah nanti gimana ini gitu, akan terganggu ekonomi dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin yang menjadi berat ya di pikiran para pemimpin Arab saat ini gitu. Dan saat ini kita melihat rekan-rekan sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat sekarang mereka sedang menyerang Iran gitu ya. Nanti kita harus lihat sejarah ya. Bagaimana kekuatan-kekuatan luar Islam itu gitu. Itu memang mencoba memecah ya, umat Islamnya sendiri nggak mau bersatu, kemudian mereka juga berusaha untuk memecah kekuatan umat Islam. Dulu kalau sebelum runtuhnya Andalusia itu gitu, di Spanyol, di Portugal ya, itu kan berawal dari berdirinya Mulukut Tawaif kan gitu ya. Jadi ada negara-negara kecil. Kawasan umat Islam itu menjadi kawasan-kawasan kecil. Ketika bangsa Eropa itu menyerang satu wilayah, itu wilayah yang lain itu malah senang, bahkan ikut bantu gitu. Nah, ini sebetulnya nyaris mirip gitu dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Mereka merasa tenang gitu ya, bersekutu gitu, membantu, padahal nanti mereka pun akan menjadi sasaran gitu, menjadi sasaran ya, sampai akhirnya kan Andalusia runtuh gitu ya. Ini berawal dari adanya negara-negara kecil ya, Mulukut Tawaif disebutnya ya. Jadi negara-negara yang bersifat kebangsaan gitu. Ya, yang bersifat kebangsaan yang tidak mau bersatu gitu. Sebetulnya nggak jadi masalah ada ini negara ini, tapi kalau asal bersatu gitu ya, ini masalahnya nggak bersatu gitu. Gitu, nggak bersatu. Harusnya kan umat Islam ini kalaupun mau lah kekeh, nggak mau ya misalnya menjadi satu negara, satu kekuatan, satu kutlah, ya nggak mau misalnya gitu ya, kekeh. Sebetulnya nggak apa-apa juga kalau umat Islam ini tetap masih bersatu, masih bersekutu gitu ya dalam berbagai hal. Nggak jadi masalah kan, intinya tuh persatuannya itu yang kita pentingkan itu gitu. Nah, ini kita menyaksikan sekarang Iran. Kalau menurut para pengamat geopolitik ya, kalau Iran ini berhasil ditumbangkan, berikutnya itu Turki. Berikutnya itu Turki. Dan terus akhirnya setelah Turki mana lagi kita kira gitu ya. Udah akhirnya nanti wilayah, barusan saya tadi sebelum masuk ya Zoom, saya ada seorang pengamat, saya lupa tadi namanya siapa, profesor siapa gitu, dia menjelaskan sebetulnya kita ini harus ingat bahwa yang dicita-citakan oleh Zionis itu adalah berdirinya Israel Raya, bukan hanya berdiri negara Israel di Palestina gitu. Nah, ini kalau Iran runtuh nanti, kemudian wilayah Turki juga misalnya dikuasai,
kemudian negara-negara yang lain juga dikuasai gitu ya. Bisa jadi kata si profesor itu, bisa jadi nanti kita mau pergi haji harus minta ini visanya ke Israel karena itu sudah, karena wilayah Mekah Madinah sudah menjadi wilayah Israel, Israel Raya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini kekalahan umat Islam itu di periode yang lalu, di abad yang lalu itu adalah kekalahan umat Islam melawan proyek Zionisme. Ya. Nah, kemudian kegagalan di bidang pembangunan, ya. Jadi umat Islam ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang gitu ya. Atau ya disebutnya dunia ketiga gitu ya. Ini saya percepat ya, ini karena waktu ya. Kemudian ini kegagalan dalam membebaskan diri dari dependensi Barat, ketergantungan kepada Barat ya. Bagaimana belenggu pemikiran, kebudayaan ini Barat ini masih dijadikan rujukan gitu. Saya percepat ini ya. Kemudian kegagalan dalam demokrasi, kebebasan publik dan hak asasi manusia. Jadi saat ini di negeri-negeri Muslim, ya kalangan Islamis itu mereka ya tidak terjamin gitu hak asasinya untuk menyampaikan pendapat. Ya, ketika menyuarakan Islam dianggap sebagai subversif dan lain sebagainya. Ya, ini di negeri-negeri Muslim, para aktivis Islam di penjara, ya, nggak tahu mau laki-laki, perempuan, orang tua, ya, pokoknya kalau membawa ide Islam, ya, pada di negeri-negeri Islam, ya, akhirnya di penjara. Kan ini kegagalan, katanya demokrasi, gitu ya, tapi ternyata ketika umat Islam mengambil ayo ikut demokrasi, ternyata juga ketika mereka menang dikudeta kan begitu ya. Itu di Mesir misalnya. Di Mesir juga termasuk di Turki ya. Turki itu kan berkali-kali partai Islam itu dikudeta gitu kan. Nah, ini kegagalan yang dirasakan oleh umat Islam karena ternyata ya ada ada kalangan tirani yang penguasa tirani yang terus menghambat ya, terus menghambat perjuangan umat Islam ya. Kemudian kegagalan dalam mempersatukan umat. Jadi karena umat Islam ini masih ada yang terpengaruh oleh isme-isme lain, oleh filsafat-filsafat lain, oleh sistem-sistem lain yang diimpor dari barat dan timur gitu. Nah, sehingga umat Islam ini susah bersatu gitu. Jadi sebelum melawan musuh dari luar gitu, sebetulnya umat Islam ini sudah ribut sendiri di dalamnya. Karena apa? Karena sebagian dari umat Islam adalah yang terpengaruh oleh sosialisme gitu, terpengaruh oleh marxisme gitu, dan lain sebagainya. Ya terpengaruh oleh fanatisme fanatisme suku, ya nasionalisme yang sempit gitu kan. Sehingga jadi riweuh gitu. Jadi riweuh umat Islam ini mau melakukan upaya-upaya mewujudkan Islam itu jadi menghadapi dua musuh sekaligus gitu. Musuh dari luar dan musuh dari dalam gitu. Kemudian kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan ya. Nah, ini masih saat ini menjadi PR kita nih ya. Menjadi PR kita bagaimana pengentasan kemiskinan ya, upaya untuk membebaskan umat dari kemiskinan ini masih menghadapi kendala. Di satu sisi kita di zaman kita ini ya, kita menyaksikan bagaimana di negeri-negeri Arab ya banyak yang orang yang punya kekayaan yang luar biasa gitu, sampai mobilnya juga emas gitu. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana orang-orang yang sangat susah sekali untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ya, ini menjadi PR kita gitu ya. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial ya. Kemudian dalam masalah perempuan, kita ini terjebak pada dua kutub ekstrim ya. Di satu sisi ada yang demikian memberikan kebebasan tanpa batas kepada kalangan kaum perempuan. Di sisi lain kita melihat ada yang seolah-olah memasung gitu ya, memasung perempuan. Nah, ini menjadi
fenomena yang masih ada gitu sampai saat ini di kalangan umat Islam. Kemudian kegagalan di bidang pendidikan moral umat. Nah, ini bagaimana moralitas Islam ya ini belum betul-betul tertanam ya, terpatri di masyarakat Islam gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana ketimpangan-ketimpangan gitu ya. Ketimpangan-ketimpangan terjadi begitu. Bagaimana nilai-nilai Islam itu terkalahkan oleh gaya hidup bebas, ya, terkalahkan oleh gaya hidup Barat, ya. Kemudian berbagai macam penyelewengan terjadi, korupsi, ya, kolusi seolah-olah menjadi hal yang sangat biasa saja gitu, ya, dan berbagai macamnya, dan berbagai macam sisinya, begitu. Ini saya percepat ya. Jadi kita ini ketika meniru Barat ya banyak meniru hal-hal yang tidak pentingnya gitu, hal-hal yang negatifnya gitu. Sementara yang positifnya dari Barat ini kita tidak ambil gitu. Misalnya ya kita tidak melihat kita tidak mengambil misalnya bagaimana budaya saling kerjasama, bagaimana manajemen yang baik, pengorganisasian yang baik, gitu ya, penghargaan kepada hak-hak asasi gitu ya di masyarakat Barat. Kemudian bagaimana etos kerja misalnya gitu, profesionalisme. Nah itu nggak diambil gitu hal yang seperti itu. Kebanyakan oleh kita ini malah mengambil hal-hal yang nggak perlunya ya gitu ya dari peradaban Barat itu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, inilah tantangan kita ya. Tantangan umat Islam di abad ke-21 saat ini. Di abad kita ini ya. Pertama tantangan identitas. Maksudnya tantangan identitas ini adalah bahwa kita ini seharusnya sebagai umat ya, sebagai umat Islam itu harus jelas identitasnya. Saya ini muslim gitu. Saya ini muslim dalam akidah saya ya, dalam hukum saya, dalam pemikiran saya itu harus ditonjolkan. Nah, ini menjadi tantangan gitu. Saat ini tidak sedikit di kalangan umat Islam, saudara-saudara kita ini seolah-olah dia ini menyembunyikan identitasnya karena ingin diterima, ya, karena ingin didukung gitu di pemilu gitu. Kadangkala identitas Islam itu kita agak tutup gitu ya. Seharusnya kita ini tetap sekarang ini bagaimana kita menampilkan Islam dan menunjukkan bahwa Islam itu toleran, bahwa Islam itu menaungi ya, menaungi orang-orang yang di luarnya. Rahmatan lil alamin itu harus ditunjukkan. Saya Islam dan saya ini menjadi rahmat gitu. Seharusnya begitu. Nah, tapi tidak sedikit di antara kita ini ini ya identitas Islam jangan terlalu kelihatan gitu kan, seperti itu gitu. Kemudian yang kedua tantangan referensi. Referensi di sini maksudnya bahwa kita ini umat Islam ini harus bangga dengan referensi kita, dengan rujukan kita, Al-Qur'an, As-Sunnah ya, hukum-hukum ya, norma-norma Islam begitu. Ini yang harus kita munculkan gitu ya, bahwa kami ini mengambil sumber-sumber nilai ya yang menjadi titik tolak kami ini adalah ini, referensinya ini gitu. Dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam ini seperti ini nih. Silakan lihat Qur'annya, lihat hadisnya, lihat bagaimana teori-teori Islam gitu. Bagaimana mereka ini melihat objektif gitu Islam itu. Nah, tapi kita ini kadang-kala gitu ya, lebih senang kemudian mengambil dari sumber-sumber yang lain ya. Tadi tantangan keterbelakangan di kalangan umat Islam. Kemudian tantangan pembangunan tadi ya yang disebutkan. Bagaimana kita ini punya PR melakukan
pembangunan di seluruh aspek, terutama ekonomi ya, kemandirian ekonomi umat Islam yang saat ini umat Islam ini masih tergantung gitu kepada Barat gitu ya. Kita ini kadangkala hanya menjadi bangsa yang menjadi konsumen gitu ya, bukan menjadi produsen. Ya. Kemudian tantangan keadilan sosial yang tadi sudah disebutkan, tantangan masalah perempuan, tantangan pemerintah yang otoriter, ya, di negeri-negeri Muslim atau mereka-mereka yang tidak memberikan ruang gitu ya, tidak memberikan ruang kepada umat Islam. Kemudian tantangan keimanan dan tantangan akhlak, ya, penjagaan terhadap keimanan, penjagaan terhadap akhlak. Ya. Ini menjadi tantangan kita umat Islam di abad ke-21 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya percepat ya. Proyek kebangkitan umat yang mungkin ini kalau ini dari saya nih, bukan dari bukunya Ustadz Yusuf Kordowi ini ya. Proyek yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang pertama, ini memang kelihatannya melambung, tapi harus jadi pikiran kita nih. Majelis umat gitu ya. Bagaimana umat Islam itu bisa bersatu kalau nggak bisa bersatu secara politik begitu ya. Negeri-negeri Muslim bersatu, paling tidak tokoh-tokoh umat itu selalu bertemu ya, membicarakan agenda bersama, isu bersama gitu, masalah Palestina, masalah konflik dan lain sebagainya gitu ya, termasuk di dalamnya adalah dakwah gitu ya, terkait dengan dakwah. Nah, ini perlu itu dipikirkan ya, dan bagaimana ego ya, ego kelompok ya, fanatisme kelompok itu perlu ditanggalkan ya. Bagaimana kita ini bekerja sama ya, bergerak ya, gitu. Ini ya, ini harus dipikirkan nih gitu ya. Atau paling tidak di skup nasional nih kita nih ya, Al Irsyad ya bisa menjadi penggerak gitu ya, bisa menjadi penggerak mengajak ormas-ormas yang lainnya untuk bertemu ya, untuk bertemu, dan ini sudah sebetulnya dirintis ya, pertemuan antar ormas Islam, tapi ini tinggal ditingkatkan saja gitu. Jadi isu-isu keumatan ya, isu-isu keumatan itu harus disikapi, dan kita harus memiliki power gitu ya, memiliki power bagaimana umat Islam ini menjadi satu suara gitu ya, satu suara dalam menghadapi isu-isu yang khususnya gitu berkaitan dengan masalah keumatan ya. Nah, ini penguatan pendidikan dan moral. Bagaimana kita berusaha untuk mereformasi ya kurikulum Islam, kurikulum yang Islam itu seperti apa? Ya. Program dakwah pemuda. Ya. Memang ini kita harus punya napas panjang ya, Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini memang tidak ringan gitu, tidak ringan. Napasnya harus napas panjang, tekadnya harus kuat gitu. Kalau kita dalam hidup ini cuma memikirkan diri kita pribadi, ya udah selesai, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Gitu, yang penting mah saya aja lah gitu ya. Tapi ini kalau kita punya kepedulian kepada umat ya secara luas gitu, kita peduli kepada bagaimana Islam ini betul-betul bisa tegak berdiri ya, iqamatuddin gitu. Nah, maka kita ini harus punya napas panjang, punya tekad yang kuat gitu untuk terjun ke sini. Paling tidak memberikan kontribusi lah walaupun sedikit gitu ya dalam seperti ini. Dan kita bisa jadikan Al Irsyad ini sebagai sebagai satu wadah ya, satu wadah untuk melakukan upaya-upaya penguatan ya, pendidikan, penguatan moral. Makanya ini harus dipikirkan nih ya, para asatidz di Al Irsyad ya, bagaimana kita Al Irsyad ini harus menjadi salah satu elemen yang juga hadir ya, hadir langsung di masyarakat gitu ya, hadir langsung di masyarakat melalui kajian-kajiannya ya, melalui berbagai macam program-program keumatannya gitu, hadir langsung di masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka ini penguatan pendidikan ya, penguatan
moral, ya. Pembangunan kemandirian ekonomi, ya. Nah ini sebetulnya sudah ini ya, ini sudah dilakukan rintisan-rintisannya dan sekarang sedang terus ya oleh kalangan saudara-saudara kita yang memiliki perhatian kepada ekonomi Islam, ya. Tinggal bagaimana kita ini harus turut berkontribusi ya untuk mengenalkan ini, ya, terus mendakwahkan ini gitu ya. Bagaimana mewujudkan ekonomi yang mandiri, ya. Kemudian perlawanan dan jihad yang berkelanjutan, ya, ini terutama terkait dengan isu Palestina dan juga ya yang lainnya, ya, nanti kalau ada ya konflik-konflik yang lainnya. Bagaimana kita umat Islam, ya, karena posisi kita ini hanya sebagai masyarakat, organisasi massa gitu ya, memang kita nggak bisa sekuat pemerintah gitu ya. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai ormas, sebagai organisasi itu adalah menekan, yang menjadi kekuatan penekan saja gitu ya, gitu. Memang ini perlu kekuatan politik begitu ya untuk melaksanakan ini semua nih, proyek-proyek ini semua nggak bisa berjalan dengan lancar kalau kita tidak memiliki kekuatan otoritas, ya, tidak memiliki otoritas gitu, tidak memiliki kekuatan eksekusi gitu ya. Kan kalau ormas nggak ada kekuatan eksekusi ya di dalam hal kemasyarakatan, dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan kan nggak bisa melakukan eksekusi gitu ya. Al-Irsyad, ya, Muhammadiyah, Versis, ya, Nahdlatul Ulama kan nggak memiliki kekuatan eksekusi gitu untuk untuk mengeksekusi kebijakan publik, kan nggak bisa. Itu harus negara gitu ya. Oleh karena itu memang bagaimana umat Islam ini ya jangan mengabaikan, ya, jangan mengabaikan politik, ya harus ada duta-duta dakwah, duta-duta ormas Islam gitu yang masuk ke politik, masuk untuk meraih kekuatan eksekusi, ya, meraih otoritas gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan ini, ya, menjadi mendukung ini nih proyek-proyek umat ini begitu. Nah ini ya, demokrasi dan hak asasi berbasis Islam. Nah ini kita menyaksikan bagaimana menyehatkan demokrasi, ya. Demokrasi ini, bagaimana demokrasi yang kita inginkan itu adalah demokrasi yang syuro, ya, berbasis syuro gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Nah kita upayakan saat ini bagaimana agar politik yang ada ini di negeri Muslim itu adalah politik yang menghormati nilai-nilai ajaran agama, sehingga kita harus mengusahakan tidak boleh ada gitu ya di negeri Muslim, tidak boleh ada di negeri Muslim keluar undang-undang, aturan atau hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang intinya, ya, intinya yang harus diperjuangkan oleh para politisi Islam, ya. Terlebih lagi tadi, ya, bagaimana di negeri-negeri Muslim itu kebijakan-kebijakan politiknya terus berpihak kepada proyek-proyek Islam, proyek-proyek keumatan. Itu yang harus diperjuangkan. Ya, ini tidak mudah, ya, ini tidak mudah. Tapi kita harus melangkah ke sana, memperjuangkan ini. Bagaimana umat Islam pun harus meraih otoritas, bagaimana umat Islam pun berusaha untuk memiliki kekuatan eksekusi gitu ya. Ya tidak harus semuanya ke sana gitu ya, bagi-bagi tugas gitu. Tapi kita harus saling mendukung begitu. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Tadi Ustaz Zidan. Zidan. Ya. Jazakallahu khairan katsira Ustaz atas apa yang disampaikan. Ini sangat menarik ya, membuka wawasan kita berkaitan dengan umat Islam
di persimpangan abad ini, khususnya berkaitan dengan capaian, kemudian juga tadi disampaikan beberapa kegagalan, faktor kebangkitan, buah kebangkitan, juga tentang proyek kebangkitan saya sampaikan. Untuk sekarang mungkin sesi tanya jawab. Silakan untuk para jamaah yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan, silakan bisa menulis di kolom komentar atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan pada jemaah. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya Ustaz Helmi. Luar biasa ini Ustaz Indra. Rangkumannya ini sudah mencakup pemikiran yang sangat menyeluruh ya, menyeluruh. Betul tadi dari proyek Zionis tidak akan berhenti sampai di Iran, betul. Bahkan Turki, malah saya baca beberapa referensi sebetulnya mencakup juga Indonesia, Malaysia. Saat ini bahkan India yang sudah secara tradisional menjadi pendukung Palestina sampai kurang lebih 5 tahun yang lalu, saat ini sudah menjadi pendukung Zionis. India dan Pakistan memang sangat terancam oleh hal itu, termasuk Bangladesh. Jadi hampir seluruh dunia Islam walaupun de facto merdeka, secara kekuasaan sebetulnya terutama kekuasaan atas politik ekonomi sudah ditundukkan. Tinggal satu, memang Iran satu-satunya sekarang yang masih bisa melawan, ya. Baik secara itu pun kalau dengan perhitungan manusia kelihatannya terlalu lemah. Terlalu lemah. Ya. Dan langkah-langkah yang tadi diusulkan untuk dilakukan di tiap negeri itu sudah sangat bagus. Termasuk yang saran-saran yang Pak Indra tuliskan terakhir, itu poin-poinnya memang itu yang harus dilakukan. Ya, permasalahan yang muncul adalah untuk bahkan untuk menjual idenya supaya bisa dilaksanakan secara konsisten, kita masih kehilangan figur pimpinan. Baik di kalangan ormas maupun di kalangan politik, ya. Di kalangan politik. Kalau politik memang sudah ada, ya, tapi kalau dilihat dari tahun 55 sampai saat ini, warna politik yang Islamis itu kira-kira suaranya cuma 15%. Ya, kalau menggunakan metode demokrasi, ya. Menggunakan metode demokrasi one man one vote kayak gitu. Itu. Jadi dan kelihatannya konsisten, angkanya naik turun sekitar itulah. Nggak jauh. Jadi kan dan ini cara ini sudah dipakai mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun lebih. Memang harus ada terobosan baru, ya, di bidang politik yang belum terasa. Mungkin terobosan kebudayaan. Terobosan melalui bidang kebudayaan, karena melalui bidang jalur politik tadi angkanya enggak bergerak di khusus Indonesia, ya. Masih plus minus 15, kadang-kadang naik sampai 20, turun lagi ke 12. Tapi jalur ekonomi, ya, saat ini mungkin umat Islam cuma menguasai di Indonesia 5% kekuatan ekonomi. Memang kita mayoritas, ya, tapi kalau di bidang ekonomi mungkin baru sekitar segitu. Baru sekitar gitu. Jadi memang satu-satunya cara memang harus lewat negara. Idealnya bisa lewat negara, tapi bahkan untuk masuk ke level DPR pun dalam pembentukan undang-undang itu memang masih berat.
Berat. Jadi sangat sependapat, tapi satu jalur yang belum digarap secara serius melalui bidang kebudayaan secara luas ya, bukan cuman kesenian. Pendidikan ya, jelas jalur pendidikan itu salah satunya, itu kemajuannya cukup lumayan, hanya perlu percepatan ya. Nggak tahu harus tunggu berapa generasi lagi, karena tiap kali kita mencapai kemajuan itu pihak lawan sudah jauh lanjut, terutama kita ditaklukkan melalui jalur ekonomi, jalur teknologi, dan jalur budaya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Helmi. Luar biasa nih tambahannya ya. Memang ini menarik nih tentang dakwah melalui kebudayaan ya. Karena kalau kita lihat, walaupun tadi kebudayaan itu bukan hanya sebatas kesenian ya, gitu kebudayaan di sini. Tapi memang kita melihat bagaimana Islam itu juga bisa menyebar ya di negeri kita. Ini menarik kalau ada kajian ya tentang ini. Saya boleh ikut nih, pengen ikut ya. Kalau ada kajian terkait dengan dakwah melalui kebudayaan ini, bagaimana Islam ini bisa masuk ya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh ya. Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam ini masuk melalui jalur kebudayaan. Kalau saya mereview ke belakang ya, sebetulnya juga dulu cukup luar biasa di Indonesia itu di masa yang lalu nih ya, di masa lalu nih. Misalnya dulu itu ada di tahun 80-90 itu ada cerpen-cerpen Islami gitu ya, literasi Islami yang muncul gitu ya, gitu. Nah saat ini ya mungkin zamannya udah beda ya. Nah ini perlu strategi khusus ya Ustadz ya. Perlu strategi khusus kalau yang paling cocok ini sebetulnya di masa kita saat ini apa gitu ya. Ini perlu ada obrolan khusus ini Al Irsyad nih tentang masalah ini insya Allah. Ya ini luar biasa ya, Masya Allah. Baik. Baik, terima kasih Silakan untuk Ustadz Zidan, kalau ada yang... ya, Ustadz Helmi telah menyampaikan tadi tambahan ya. Kemudian juga Ustadz Indra yang juga tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan Ustadz Helmi. Selanjutnya silakan bagi jamaah mungkin satu pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi tidak ada atau tambahan, ini sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Indra dengan poin-poin yang rapi, tersusun ya, terstruktur. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri majelis virtual subuh pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustadz Indra. Itu dipersilakan Ustadz. Ya, baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing ya, senantiasa mendapatkan peneguhan iman ya di dalam diri kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim.
عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya. Jazakallah. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Indra atas materi yang disampaikan, dan juga jamaah sekalian yang telah hadir pada majelis virtual subuh pada pagi hari ini. Untuk itu kita akhiri majelis ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga majelis ini menjadi majelis yang bermanfaat, dan juga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, yaitu Ustadz, dan juga kita yang menyimak dan mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.